Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kepada saya panitia meminta agar membicarakan tentang bagaimana sikap kita menghadapi musibah yang kita alami sekarang ini. Tentu saja ini erat sekali kaitannya dengan penderitaan kita sebagai bangsa, di mana kita sedang dihantam warang bernama krisis moneter. Demikian populernya penyakit ini, sampai-sampai tukang kangkung tetangga saya saja ngerti ketika saya tanya, "Kangkungnya mahal amat bang?" Dia jawab dengan tenang dan meyakinkan, "Monitor kiai." Nah, macam-macam sikap orang menghadapi musibah, kesulitan, bencana yang tengah kita hadapi sekarang ini. Ada yang bilang ini ujian, sementara ada yang berpendapat ini teguran. Ada juga yang lebih ekstrim, ini adalah azab. Bagaimana persoalannya? Mari kita lihat. Agama mengajarkan kalau orang baik-baik mendapat musibah, itu yang disebut ujian. Orangnya beriman, dekat dengan Allah, suka menolong yang memerlukan pertolongan, hidup di tengah masyarakat menebarkan kedamaian. Orang seperti itu mendapat musibah, bencana, kesulitan, itu ujian namanya. Kenapa diuji? Tentu akan naik kelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtala." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apabila mencintai seorang hamba, diujinya hamba itu. Krisis moneter ini merupakan ujian untuk siapa? Untuk rakyat Indonesia. Kenapa? Umumnya rakyat ini kan tidak banyak ngerti persoalan. Umumnya rakyat ini kan nerima saja. Kenapa dia harus menanggung beban hidup yang begini berat? Harga-harga bukan lagi naik, harga itu pindah. Kalau naik ada grafiknya, 1, 2, 3 itu naik namanya. Tapi kalau 1.000 jadi 3.000, 3.000 jadi 7.000, itu harga pindah, bukan naik. Kenapa rakyat harus menanggung beban begini berat? Ujian. Kenapa diuji? Mau naik kelas. Kalau luluslah kita menghadapi kesulitan ini, kita akan punya kekebalan luar biasa menghadapi kesulitan-kesulitan dari masa yang penuh tantangan di masa yang akan datang. Apalagi sebagai bangsa, kita ini tumbuh dan berkembang memang dari berbagai kesulitan. Kita bangsa yang lahir dari berbagai penderitaan. 350 tahun kita dijajah oleh Belanda, sulit. Pergi Belanda, masuk Jepang, sulit lagi. Berangkat Jepang, datang nikah, sulit lagi. Lalu masuk era kemerdekaan, menghadapi berbagai macam pemberontakan, ya TI, ya TII, ya Permesta, sampai kepada G30 SPKI, sulit lagi. Orde lama tumbang, muncul orde baru lama, jadi lama lagi. Sulit lagi. Kita tumbuh sebagai bangsa secara up and down, pasang surut, timbul tenggelam, pasang surut, timbul tenggelam. Kita bukan bangsa tempe yang mudah menyerah kepada keadaan. Kita bangsa yang ditempa oleh berbagai macam kesulitan. Kita bukan bangsa yang kalau menghadapi kesulitan lalu terpuruk seperti ayam sampar, hidup segan mati tak mau. Kita bangsa yang menurut sejarahnya ditempa oleh berbagai macam penderitaan dan kesulitan. Nah, kalau diuji tentu kita harus bersabar. Buat rakyat, musibah ini, bencana ini, kesulitan
kesulitan ini merupakan ujian. Kenapa orang yang baik-baik yang diuji? Saudara-saudara, yang ulangan itu pasti anak sekolah. Kalau nggak sekolah, nggak perlu ulangan. Mau naik kelas berapa sekolah aja enggak. Makin tinggi kelasnya, makin berat soal ulangannya. Demikian juga ujian. Justru orang yang baik-baik menghadapi kesulitan yang tidak dia inginkan, itu yang merupakan ujian. Nah, kalau orang setengah baik mendapat bencana, musibah, kesulitan, itu bukan ujian namanya, itu teguran. Orang setengah baik itu ya separuh-separuh lah, 50-50. Bangsanya pahala mau, dosa seneng, ya itu separuh-separuh. Sholat rajin, maksiat tekun, sedekah tapi korupsinya lebih gede dari sedekahnya. Bingung malaikat. Sedekah lipstick namanya. Lipstick itu kan buat ngumpetin bibir pucat. Buat ngumpetin korupsinya, dia sedekah juga, melakukan fungsi-fungsi sosial, cuma buat ngumpetin korupsinya yang gede itu. Sedekah lipstick namanya. Orang separuh-separuh begini, kalau mendapat kesulitan, itu bukan ujian, itu teguran. Kalau ditegur, harus berani introspeksi, perbaiki yang kurang dan kurangi yang memang berlebihan. Yang paling celaka itu kalau diuji kita tidak sabar, ditegur kita tidak tahu diri. Padahal hidup ini dengan sejarah syarat mengandung contoh-contoh buat kita semua. Jikalau kita merenung, para Rasul Allah itu kan misinya baik, mengajak orang ke jalan yang benar, menyelamatkan manusia dari kegelapan menuju tempat yang terang benderang, dari berpecah belah menjadi bersatu, dari biadab menjadi beradab, dari ketergantungan kepada benda menjadi yang bertauhid. Kenapa mereka menghadapi berbagai kesulitan, tantangan, rintangan, diuji, dicoba, digembleng? Saudara baca sejarah. Dalam Quran Allah menyatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Kami tidak membeda-bedakan para rasul. Dalam arti semua berjuang, semua menderita, semua diuji. Tidak ada rasul yang dianak emaskan. Ada rasul yang dilontari kotoran unta, dijerat lehernya dengan kain, difitnah, mendekam dalam penjara tanpa dosa, dikejar-kejar dan dibantai oleh umatnya. Tetapi sekali kaki melangkah ke depan, pantang surut mundur ke belakang. Belum pernah ada nabi minta berhenti, belum pernah ada rasul minta pensiun. Makin berat cobaan, ujian, makin mantap prinsip dan pendirian. Dalam menghadapi kesulitan, ini yang kita jadikan panutan. Nah, kalau ditegur introspeksi, perbaiki yang kurang, kurangi yang memang berlebihan. Yang kita lihat kadang-kadang diuji tidak sabar, lalu gerasak gerusuk, ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa benar. Orang itu kalau benar bagus, tapi kalau merasa benar itu yang jelek. Merasa benar itu belum tentu benar. Orang pintar itu bagus, merasa pintar itu jelek. Orang benar bagus, merasa benar itu yang jelek. Ditegur tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak punya salah, tetap saja merasa tidak punya dosa, tetap saja melanjutkan kesalahan-kesalahan. Hilang sifat introspeksi. Nah, kalau orang jahat menghadapi musibah, menemui kesulitan, itu yang persekot, itu yang ansam. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, menurut saya kesulitan yang sedang kita hadapi sekarang ini dilihat dari sudut rakyat, ujian. Dilihat dari segi pejabat, para pengelola negara, para pengambil keputusan, ini teguran. Agar tidak saenake udle dewe di dalam mengelola dan mengatur negara ini. Yang diuji harus sabar, yang ditegur harus bisa introspeksi, memperbaiki segala yang kurang, mengurangi yang memang dirasakan berlebihan. Kalau tidak terjadi kerancuan, yang diuji tidak sabar, lalu terjadi tindakan-tindakan anarkis, pemaksaan kehendak, dan pemaksaan kehendak itu pun merupakan tirani.
tidak tahu diri, tetap saja merasa tidak pernah berbuat salah, akan timbullah kerancuan dan tidak akan pernah terselesaikan masalahnya. Ini dari sisi agama kita memandang musibah. Lalu bagaimana kita menyikapi musibah yang seakan berkesinambungan ini? Musibah kok terus-terusan? Kalau kita runtun coba, dimulai dari kemarau panjang, panen gagal, air sulit, lalu musibah di mana-mana, mulai dari pesawat jatuh, kapal motor tenggelam, tabrakan di darat sudah nggak terhitung lagi, belalang ngamuk di Lampung, ribuan hektar ludes, Merapi di Jawa Tengah batuk, batuknya bikin orang ngeri. Musibah beruntun. Bagaimana kita menyikapi ini semua? Pertama, tetap teguhlah berpegang dengan nilai-nilai keimanan. Ada 3 kosong yang paling bahaya ini. Kosong waktu, kosong perut, kosong iman. Kalau 3 kosong ini kumpul jadi satu, jelas jahat manusia. Kosong waktu, nganggur. Ini kan zaman PHK sekarang. Kerja lapangan kerja sulit. Banyakan orang sekarang gajian belum, kerja kagak. Kosong waktu. Yang kedua kosong perut, lapar. Yang ketiga kosong iman, kufur. 3 kosong bertemu jadi satu dalam diri seseorang, jahat orang itu, nggak bisa dibendung. Tapi kalau 2-1 saja masih bisa draw. Kosong waktu, kosong perut, tapi penuh iman, dia masih bisa berkata, Mas, saya memang lapar, tapi daripada mencuri, mengambil yang bukan milik saya, lebih baik saya puasa. Satu sisi saya menahan lapar, sisi lain saya tidak merugikan orang, dan sisi tertingginya saya melaksanakan ibadah. Masih terkendali. Masih ada keseimbangan dalam kehidupan ini. Itulah sebenarnya harus menghadapi kesulitan semacam ini, harus dengan memperkokoh fondasi keimanan. Karena di sini letak sesungguhnya adalah pembentukan faktor sumber daya manusia. Tanpa nilai-nilai keimanan, ini yang kita lihat sekarang ini. Yang disuruh ngurus laut, jadi bajak laut. Yang disuruh ngurus hutan, jadi orang hutan. Yang disuruh ngurus beras, jadi kutu beras. Rakyat sibuk kemana sembako, rupanya yang nimbun yang ngatur sembako. Kan brengsek temen yang kayak begitu. Dalam situasi sulit seperti ini kok tegel-tegelik. Kok sampai hati rakyat lagi ngap-ngapan cari beras, malah menimbun beras, membiarkannya sampai membusuk. Ini kan kemana nilai-nilai keimanan ini? Dari sini segalanya dimulai. Pembentukan kualitas sumber daya manusia berakar pada nilai keimanan yang dimilikinya. Menghadapi kesulitan ini, perkuat keimanan. Sebab kalau tidak, kita akan mudah goyah. Dan dikala kita goyah, kita akan berpegang kepada apapun saja yang kira-kira bisa kita jadikan pegangan, walaupun kita akhirnya akan hanyut juga. Berat memang menghadapi kehidupan di zaman sekarang. Tapi dengan mempunyai nilai iman yang kokoh, keyakinan yang kuat, akidah yang tangguh, maka musibah yang lebih besar dari yang kita hadapi sekarang ini pun insya Allah akan bisa kita atasi. Memang berbeda, saudara. Kayak Korea juga menghadapi krisis moneter, tetapi mereka relatif punya clean government, pemerintah yang relatif bersih. Jadi waktu negara dihantam kesulitan ekonomi, rakyat ngerti ini memang kesulitan kita semua, pemerintah kita bersih, ayo kita bantu sama-sama. Mereka bisa memobilisasi dana lebih dari 100 ton emas terkumpul untuk membantu krisis ekonomi di negaranya. Kita kena penyakit double di Indonesia. Satu sisi krisis moneter, sisi lain krisis kepercayaan, krisis figur, krisis kehilangan kepercayaan kepada pemimpin. Sehingga waktu rakyat diajak ngumpulin emas, reaksinya malah
akan lebih kompleks dan lebih memerlukan waktu di dalam upaya menyehatkan kembali perekonomian di negara kita ini. Dengan kata lain, pada akhirnya krisis ini tidak hanya berdampak kepada sektor ekonomi, tapi juga berdampak kepada sektor politik. Namun buat kita rakyat kecil, siapa kek yang mau jadi pemimpin, rasa-rasanya nomor 18 dah, yang penting beras gampang. Walaupun secara logika dan retorika, ekonomi dan politik memang tidak bisa terpisahkan. Artinya, ekonomi hanya bisa ditata dengan baik kalau ada legitimasi atau legalitas politik. Sementara politik hanya bisa dibina dengan kokoh, juga di atas landasan ekonomi yang kuat. Antara ekonomi dengan politik, persis ayam dengan telur. Mana yang lebih dulu? Semuanya saling berkaitan. Jadi krisis ekonomi yang berdampak kepada krisis kepercayaan membuat suasana dan proses pemulihan kesehatan ekonomi kita nampaknya memang memerlukan waktu. Oleh karena itu, kita kembali kepada nilai iman tadi. Rasulullah diuji, bahkan tidak cuma diuji, Rasulullah ditegur. Dalam sejarah kita baca, satu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melaksanakan dakwah di kalangan kelompok jet setnya Arab lah, selebritis, kelompok-kelompok menengah ke atas. Ketika Rasulullah sedang asik mendakwahkan ajaran agama, datang seorang buta meminta diajarkan agama, menanyakan persoalan-persoalan. Rasulullah menoleh kepada orang itu, muka beliau sedikit cemberut, agak asam muka beliau. Kalau cara kita nih, lu kagak ngerti urusan amat, gua kan lagi ngadepin orang penting ini. Lu kan kere, lu belakangan dikit. Ini sikap manusiawi. Allah tegur, turun. Dalam juz amma itu saudara baca, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalla. Kenapa begitu Muhammad? Kenapa kau bermasam muka ketika datang orang buta minta diajarkan agama? Kalla, lain kali jangan begitu dong Muhammad. Ini kan teguran. Teguran ini pun secara konsekuen disampaikan oleh Rasul. Saudara-saudara, barusan turun ayat bunyinya begini-begini. Ayat ini menegur saya keliru, saya akan perbaiki. Ini gentleman, diperlukan pemimpin-pemimpin berjiwa lapang. Oke, saya salah. Bukan lalu nyari kambing hitam. Ini kan saya jadi begini gara-gara dia. Nggak kambing hitam aja. Nggak pernah selesai urusan sepanjang kita selalu mencari kambing hitam, mencari kesalahan pada diri orang lain. Sehingga Rasul mengajarkan, tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai dia tidak sempat mencari-cari kekurangan pada diri orang lain. Jadi Rasulullah saja selain diuji juga ditegur oleh Allah. Masa kita nih yang manusia biasa ditegur merasa nggak bersalah, merasa bersih, merasa suci, merasa kita telah melakukan hal-hal yang benar. Sedangkan Rasulullah saja pun dengan jujur beliau sampaikan ayat. Saudara-saudara, ini turun ayat negur saya, bunyinya begini-begini, saya keliru. Enggak karena ayat itu negur beliau lalu, wah ini ayat kalau gua sampaikan gengsi nih, gua umpetin aja dah. Korupsi ayat ini kan negur gue. Tidak. Dan dengan sikap seperti itu, orang malah lebih menerima, orang malah lebih respect bahwa tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pemimpin umat, sebagai panutan, sebagai uswah dalam berbagai aspek kehidupannya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi menghadapi musibah yang sedang kita alami sekarang ini, pertama tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai keimanan. Ini yang akan memperkaya batin kita. Pada saat
saat kita sulit mendapat kepuasan materi, toh kita hidup ini punya moral, punya nurani. Kenapa kita tidak membahagiakan batin kita? Ini bukan sekedar pelarian karena tidak berdaya menghadapi dunia materi lalu kita lari kepada spiritual, tidak. Tetapi inilah hakikat daripada kehidupan beragama. Jikalau kebahagiaan selalu kita nilai dengan sikap dengan kebendaan, maka kita akan terperosok ke dalam siklus lingkaran setan yang tidak akan pernah berujung. Makanya coba saudara lihat, sejak lahir ke alam dunia kita sudah disambut azan. Ini indikasi bahwa sebelum telinga kita mendengar segala suara, mendengar macam-macam bunyi, yang pertama kita dengar adalah suara-suara iman. Suara-suara iman. Sehingga kelak anak-anak kita, anak-anak Indonesia, dia boleh jadi apa saja, tapi landasannya harus iman. Harus iman. Kalau nilai iman sudah tertanam, lepaskan dia menjadi dirinya. Dia boleh jadi pejabat beriman. Kalau pejabatnya beriman, sumpahnya bukan cuma lipstick. Demi Allah, saya bersumpah tidak akan menerima pemberian apapun. Dalam hatinya, kalau sedikit, kalau banyak, kantongin terus. Nilai iman yang akan ngontrol. Dia jadi pejabat beriman yang tidak menjadikan agamanya cuma sebagai lipstick. Ini kan kebanyakan orang beragama seperti yang disindir Allah dalam awal-awal Baqarah. Kullama adha'a lahum masyaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu. Ini Allah menyindir orang-orang munafik. Kalau terang mereka berangkat, kalau gelap mereka mandek. Artinya apa? Waktu dilihat beragama menguntungkan, rame-rame teriak agama. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut berjihad, rame-rame mengundurkan diri. Beragama hanya untuk mencari keselamatan jangka pendek, keselamatan dunia, mencari keuntungan relatif, tidak dengan nurani yang sesungguhnya. Anak kita boleh jadi petani beriman. Kalau petaninya beriman, tanahnya nggak makan tanah orang lain, pagernya nggak pindah. Kadang-kadang ada pagar pakai pindah. Anak kita boleh jadi pedagang yang beriman. Dia jadi teknokrat beriman. Dia jadi seniman beriman. Jadi apapun dia, profesi apapun yang dia duduki, landasannya adalah nilai-nilai keimanan. Hanya dengan keimanan kita akan mampu mengatasi musibah yang sedang kita hadapi sekarang ini. Dilihat dari kacamata iman, ini kan merupakan ujian. Kalau diuji, sabar di awal tadi saya katakan. Siapa orang yang sabar? Al-Quran menjelaskan, wa basyiris sabirin, gembirakan orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang apabila mendapat musibah, dia kembali kepada basic. Apa basicnya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Mari saya berikan satu contoh, satu episode dari sejarah ke para nabi. Saudara mengenal di antara 25 rasul itu satu orang rasul bernama Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini pada awalnya adalah kaya. Beberapa nabi memang kaya ya. Nabi Ibrahim, nabi kaya. Nabi Sulaiman, nabi kaya. Nabi Ayub pun begitu. Yang namanya iblis dari dulu sampai sekarang nggak seneng kalau melihat orang kaya rajin ibadah. Hasud datang menghadap Allah iblis. Tuhan, ada apa iblis? Itu hambamu yang bernama Ayub, dia rajin ibadah cuma karena kau kasih dia kaya saja. Coba dia miskin, sembahyang. Kamu bisa saja iblis. Aku tahu Ayub itu hambaku yang ikhlas. Saya buktiin Tuhan, silakan. Iblis turun ke alam ini. Mula-mula dia rusak
sawah, ladang, dan binatang ternak Nabi Ayub. Sawah, ladang hancur, binatang ternak binasa, harta terkuras, dan dalam waktu singkat Nabi Ayub jatuh jadi orang paling miskin. Dulu kita nggak terbayang bagaimana orang begitu kaya tahu-tahu jatuh miskin. Sekarang kita lihat konglomerat kita sekarang banyak yang celeng. Tadinya kakap, hiu, badak, gajah, bengkak. Gajah, bengkak itu sudah kayak apa? Dia hantam krisis moneter sempoyongan. Mereka hutang dengan dolar, harus kembalikan ke dolar. Sehingga sudah mulai banyak yang menjual aset. Mudah saja kalau Allah mau menciptakan satu situasi. Tetapi saat terjadi musibah itu, kemiskinan datang menimpa, Nabi Ayub sedang ibadah di mihrab, sedang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala di mihrab dalam masjid. Datang iblis. Saudara Ayub, ya, sedang apa di sini? Ibadah. Nyembah Allah, nyembah Allah. Hai Ayub, kamu tahu nggak? Allah yang sedang kamu sembah itu, dia sudah bikin miskin kamu. Sawah ladangmu rusak, binatang ternakmu binasa, hartamu ludes, dan kamu sekarang jadi orang paling miskin. Ngapain nyembah Tuhan kayak begitu? Ayo tinggal aja udah, bubar mayang. Ini iblis, dia datang kepada Tuhan dengan muka lain, dia datang kepada Ayub dengan muka yang lain. Nabi Ayub berkata, iblis, iya benar, sawah ladangku rusak, benar. Binatang ternakku binasa, iya. Hartaku habis, memang. Dan aku sekarang jadi orang paling miskin, iya. Iblis, alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepadaku, dan sekarang Allah juga yang ngambil. Dengarkan ucapan ini. Mendengar sawah ladangnya rusak, binatang ternaknya binasa, hartanya ludes, Nabi Ayub malah tidak innalillahi, tetapi alhamdulillah, dari Allah harta datang. Allah sekarang kembali kepada Allah juga harta itu. Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Siapa yang bisa mencegah? Cuman ibadah jalan terus iblis. Sujud lagi Nabi Ayub. Iblis gondok seleher. Dasar Nabi, sudah dihimpit kesulitan begitu besar, sujudnya tidak goyah, imannya tidak goyah, keyakinannya tetap mantap. Dari Allah harta datang, Allah yang ngasih, Allah yang ngambil. Alhamdulillahillazi a'tani wa akhadha minni. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan harta kepada saya, dan sekarang dia juga yang mengambilnya. Nah, orang yang sabar itu yang kembali kepada basic. Segalanya dari Allah, segalanya kembali kepada Allah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, dengan kunci seperti ini, kesadaran segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah, setidaknya akan melahirkan ketenangan dalam kita menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sikap kedua setelah keimanan tadi di dalam kita menghadapi musibah dan bencana sekarang ini adalah tetap menjaga semangat kebersamaan. Sebagai bangsa kita bersyukur bahwa kita dikaruniai negara begini besar. Ribuan pulau terhampar sepanjang garis khatulistiwa, sementara sumber daya alam demikian subur. Tetapi kejadian-kejadian belakangan ini memberikan indikasi bahwa kemajemukan kita itu, bahwa kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa sedang berada dalam ujian. Peristiwa Timur Timur, peristiwa Irian Jaya, peristiwa Aceh bahkan, semuanya memberikan indikasi bahwa sebagai bangsa, persatuan dan kesatuan kita dewasa ini sedang berada dalam ujian. Kita tidak lagi sanggup menjaga semangat kebersamaan. Kita tidak lagi bisa memberikan sikap toleransi dalam perbedaan.
kecurigaan timbul, buruk sangka muncul di mana-mana. Setiap orang lalu mau berjasa, setiap orang kepengen muncul jadi pahlawan, setiap orang lalu melupakan posisi di mana dia harus berpijak dan di mana dia mesti berdiri. Akibatnya timbul kerancuan. Biarkan politisi bicara politik, biarkan ekonom bicara menata ekonomi, biarkan para praktisi bicara soal hukum, dan kita rakyat, mari banyak-banyak munajat, mohon pertolongan Allah agar diangkat kita dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini. Kerancuan akan muncul kalau politisi menilai ekonomi, ekonom bicara soal politik. Saya akan ambil satu analogi. Tempo hari banyak yang kecele waktu pagelaran Piala Dunia sepak bola. Brazil yang dijagokan itu ternyata kalah 3-0 dari Prancis. Yang jadi pahlawan Prancis, Zinedine Zidane, mencetak 2 gol. Gol indah lahir hasil sundulan kepala. Kenapa Zidane bisa menghasilkan gol indah dengan sundulan kepala? Salah satunya karena ada operan cantik hasil tendangan sudut dari George Haig. Ini kan sebuah pelajaran bahwa orang hanya bisa membuat gol yang bagus kalau ada operan-operan yang akurat. Bagaimanapun hebatnya seorang Zidane, bagaimanapun hebatnya seorang Alan Shearer, bagaimanapun hebatnya seorang Ronaldo, bagaimanapun hebat seorang Del Piero, kalau sendiri melawan satu kesebelasan, nggak ada orang hebat sendirian. Undanglah David Copperfield, tukang sulap dunia ke Indonesia ini. Apa lalu dengan simsalabim abracadabra urusan selesai ekonomi beres? Kita kan tidak sedang mimpi. Karena itu mari kita tahu diri. Mari kita tempatkan diri, jangan mengalami dislokasi. Ingin tetap berperan, tapi nggak tahu posisinya di mana. Akhirnya ngecaprak. Sana ngomel, kemari ngomel, kesana ngomel, kemari ngecaprak. Nggak ngerti urusan apa-apa. Mari kita tahu diri, mari kita tempatkan diri dalam semangat menjaga kebersamaan ini. Yang ringan sama kita jijik, yang berat sama kita pikul. Berikan satu persoalan kepada orang yang memang ahlinya. Kalau tidak, terjadi lagi pemaksaan kehendak, dan itu lagi-lagi adalah tirani. Menjaga dan menggalang semangat kebersamaan. Tengoklah hampir semua aspek ibadah dalam agama kita mengarahkan kita kepada wawasan kebersamaan. Berbeda pendapat bukan perpecahan. Justru disitulah toleransi. Saudara lihat bagaimana zakat itu dia menjembatani. Saudara lihat puasa, bagaimana dia itu mendidik orang untuk merasakan. Saudara lihat bagaimana haji. Ketika orang wukuf di padang Arafah, terkumpul di tempat yang sama, terbungkus pakaian berwarna sama, mengikuti manasik Rasul yang sama, munajat kepada Allah Tuhan yang sama. Di saat itu kita tidak tahu lagi mana yang kere, mana yang kaya, mana yang jenderal, mana yang kopral. Yang kita tahu semua hamba Allah, statusnya sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ironi memang krisis ekonomi yang kawin dengan krisis kepercayaan. Musibah ekonomi, musibah politik. Sudah miskin kita, retak juga kesatuan dan persatuan kita. Akankah sejarah Uni Soviet terulang di negeri kita? Satu negara superpower, satu negara yang demikian besar, pecah berkeping-keping menjadi negara-negara kecil. Haruskah kemalangan seperti itu kita derita? Padahal kesatuan dan persatuan bangsa ini ditegakkan di atas keringat, air mata, tetesan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Haruskah itu hancur cuma karena ambisi politik kita? Haruskah itu musnah cuma karena emosi sesaat, mencari keuntungan sesaat, dengan melupakan manfaat yang lebih besar buat kesatuan dan persatuan daripada bangsa dan negara yang kita cintai ini? Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mengatakan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak akan ada kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan.
Tidak mungkin ada kesatuan dan persatuan tanpa semangat untuk bersilaturahmi. Gotong royong dalam kebersamaan, toleransi dalam perbedaan. Dengan latar belakang budaya yang begini beragam, dengan suku bangsa yang begini banyak, dengan bahasa yang begini banyak, kita adalah bangsa yang majemuk. Tapi kita sudah sepakati bahwa kita ingin bersatu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Itu sudah komitmen kita. Dan cita-cita ini lagi-lagi saya ingatkan, ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita yang mereka tidak pernah sempat menikmati Indonesia merdeka ini, yang mereka tidak pernah sempat menikmati sumber daya alam yang begini makmur. Untuk kita mereka berlinang air mata, mereka cucurkan keringat, mereka genangkan darah, bahkan mereka korbankan nyawa yang cuma satu-satunya itu untuk kita. Tidak pandaikah kita menjaga amanat orang-orang tua kita? Larut oleh emosi sesaat, oleh ambisi-ambisi politik yang tidak berdasar. Oleh karena itu, menghadapi musibah, bencana, kesulitan besar sekarang ini, tetaplah jaga semangat kebersamaan. Yang ringan mari sama kita jinjing, yang berat ayo sama kita pikul. Sehingga kalau ada semangat kebersamaan, saya ambil satu contoh dari trik yang dilaksanakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu beliau belum diangkat jadi Rasul. Quraisy bersepakat memperbaiki Ka'bah, renovasi. Ketika batu hitam yang disebut Hajarul Aswad itu akan diletakkan kembali di tempat asalnya di sudut Ka'bah, timbul pertikaian. Masing-masing suku, masing-masing kafilah merasa paling berhak meletakkan Hajarul Aswad di tempatnya itu. Karena itu mereka pandang sebagai satu kehormatan. Nah, akhirnya masing-masing suku itu, kami yang pantas meletakkan Hajar Aswad. Yang lain bilang, bukan kamu, kami. Bukan kami, kamu. Akhirnya ribut, kemudian mereka sepakat. Begini sajalah, yang akan memutuskan siapa yang harus meletakkan Hajarul Aswad ini adalah mereka yang pertama kali masuk masjid besok pagi. Mereka menunggu, dan ternyata yang pertama masuk masjid pagi-pagi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul lalu dimintakan untuk turun tangan. Ya Muhammad, kami bertikai begini. Terserah kamu. Nah, begini saja. Batu hitam itu, Hajarul Aswad itu diletakkan di atas serban. Tiap-tiap kepala suku diminta memegang ujung serban. Lalu diangkat bersama-sama. Sampai ke tempatnya Rasulullah sendiri yang meletakkan. Dan itu memberikan kepuasan kepada semua suku. Kenapa? Semua merasa diajak, semua merasa diopeni, tidak melahirkan barisan sakit hati. Kadang-kadang orang timbul emosinya, timbul ambisinya karena merasa kurang diorangi. Orang ngomong ke wong menelo, Mas. Merasa nggak diajak, merasa nggak diopeni. Sementara yang nggak merasa diajak ini memang punya ambisi, punya emosi. Lalu ya bakar sana, sulut sini, asapi sana, fitnah sini, makin timbul kerancuan. Jika sedikit-sedikit kita tidak setuju, lalu kita menimbulkan hal-hal yang mengarah kepada anarkis, kapan keamanan ini mau terwujud? Kalau keamanan tidak terwujud, apa mungkin kita bisa menata ekonomi? Apa mungkin kita bisa memperbaiki kehidupan? Apa mungkin kita bisa mengundang modal asing untuk invest di dalam negeri? Sementara mereka melihat, bagaimana gue mau tanam modal di negeri, lo kacau kayak begitu. Bisa-bisa dagangan habis duit boros. Masalahnya memang sedemikian berkaitan. Saya kembali, hampir semua ibadah dalam agama kita mengandung dan mengundang aspek semangat kebersamaan dalam komposisi yang profesional. Hingga Rasulullah berpesan begini, fa iza ikhtalaftum fa alaikum bis sawadil a'zam ma'al haqqi wa ahlihi.
Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti orang yang terbanyak, tetapi memang benar dan ahlinya. Ini profesional maksudnya. Walaupun banyak, tapi kalau nggak benar dan bukan ahlinya, nggak usah diikuti, cuma menang geroyokan buat apa? Sebuah ilustrasi. 15 insinyur berbeda pendapat dengan 2 orang kiai tentang doa kunut waktu sholat subuh. Itu yang diikuti pasti 2 kiai, bukan 15 insinyur. Walaupun 15 insinyur bukan jurusannya bab kunut. Sebaliknya 15 kiai berbeda pendapat dengan 2 orang insinyur tentang konstruksi jembatan. Kata insinyur, konstruksi jembatan supaya kuat harus begini-begini, bahannya begini-begini. Kata kiai, enggak, supaya kuat Yasin 31. Ya keduanya boleh saja, tetapi dalam hal konstruksi yang kita ikuti tentu 2 insinyur. Kalau kamu berbeda pendapat, ikuti yang terbesar, tetapi benar dan memang ahlinya, profesional. Kembali kepada semangat profesionalisme. Ini kan ciri manusia modern, bekerja secara profesional. Tidak lalu trial and error. Coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal. Rakyat yang jadi kelinci percobaan. Rakyat yang menderita. Rakyat yang kesulitannya tidak kunjung selesai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Karena itulah Nabi berpesan, alaika bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Hendaklah kamu selalu berjamaah, selalu bersatu. Serigala hanya akan memakan kambing yang berpisah dari rombongannya. Bahkan memang menarik. Satu contoh dari bagaimana kehidupan sholat berjamaah menata kehidupan sosial kemasyarakatan. Saudara lihat ya. Dalam filsafat sholat berjamaah itu pasti kan ada imam, ada makmum. Itu potret hidup bernegara. Ada pemimpin, ada rakyat. Imam perlu, makmum penting. Pemimpin penting, rakyat perlu. Ada rakyat, nggak ada pemimpin, gerombolan. Ada pemimpin, nggak ada rakyat, pemimpin tuyul. Nah, tetapi kalau saudara-saudara baca fikih, fikih kan tidak pernah mempersoalkan siapa makmum. Siapa saja boleh jadi makmum. Pak, hafalannya kurang bagus, boleh jadi makmum. Pak, lidahnya nggak fasih, boleh jadi makmum. Pak, orangnya fasik, suka sama dosa besar, boleh jadi makmum. Bahkan Pak, ketinggalan 1 rakaat, boleh jadi makmum. Tapi tidak tiap orang boleh jadi pemimpin. Ini artinya apa? Jadi rakyat lebih gampang daripada jadi pemimpin. Orang jadi rakyat gak usah seleksi. Pokoknya asal lahir, bro, ya rakyat udah itu. Jadi rakyat lebih gampang. Teriak lebih gampang daripada kerja. Ngomong lebih gampang daripada usaha. Yang ada dalam idealisme kita itu tidak semudah membalikkan tangan untuk mewujudkannya menjadi kenyataan. Fikih ketat kalau sudah memilih imam, enggak tiap orang boleh jadi imam. Siapa yang jadi imam? A'lamuhum, orang yang paling alim di kampungmu siapa tuh? Angkat dia jadi pemimpin. Yang paling mengetahui persoalan bangsanya, lalu bisa mencarikan jalan keluarnya, angkat jadi pemimpin. Yang paling alim, bukan yang paling tua. Tua doang, kalau tua kejemur, isbuk. Ini kan sudah isyarat imamah, keimaman dalam sholat, juga kepemimpinan dalam masyarakat. Pak, di kampung saya ada 2 orang sih Pak, alimnya sama nih. Yang mana yang jadi imam? Kalau alimnya sama, yang jadi imam itu kata Nabi afsahuhum, yang lebih fasih lidahnya, yang paling tahu aspirasi rakyatnya, yang paling bisa menyuarakan hati nurani orang yang dipimpinnya, punya sense of politik yang tinggi terhadap rakyat, punya komitmen yang kuat kepada rakyat, fasih. Yang satu alim, pelo. Yang satu alim kagak pelo, yang enggak pelo jadi imam. Kenapa? Tidak sah orang fasih bermakmum kepada imam pelo.
barang begitu sah, nggak apa-apa, biarin, namanya kampung pelo, nggak apa-apa itu. Alim sama, fasih sama, yang mana yang jadi imam? Aktsaruhum sinnan, yang lebih tua umurnya, senioritas baru dihitung. Lahirnya bareng Pak, awwaluhum hijratan, yang lebih dulu tinggal di situ. Sudah ketemu imam? Sudah, ayo azan. Setelah azan qobliyah supaya mantap. Kemudian imam dulu. Saudara ingat, imam dulu yang diajarkan oleh Nabi. Apa kata Nabi? Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kamu jadi imam, ringankan sholatmu, jangan panjang-panjang. Makmum kamu itu tidak sama kekuatannya. Ada yang tua renta, diri aja udah gemeter. Ada yang punya darah tinggi, kalau sujud kelamaan palanya ngebet. Ada yang udah janji habis sembahyang mau terima duit. Udah gatel kapan habisnya di sembahyang. Kalau jadi imam itu jangan panjang-panjang kata Nabi. Kalau kamu sholat sendiri sih falyutawil masya'a. Wah, hatam Quran juga sebudetuin. Tapi kalau jadi imam, ingat, kau jadi pemimpin, di belakangmu itu rakyat. Jangan setelah diangkat jadi imam lupa diri. Sholat isya berjamaah, rakaat pertama selesai Fatihah, Yasin. Makmum nggak punya pilihan lain, ikut mesti ikut, namanya makmum. Tapi hatinya kan mangkel. Kata makmum, paling sekali ini gue sembahyang di sini. Besok nggak bakalan balik lagi deh. Kenapa? Imamnya gendeng ya mas. Coba lihat secara psikologis. Kalau makmum dipaksa ngikuti kemauan imam, kalau rakyat dipaksa mengikuti kemauan pemimpin, kalau kebijakan pemimpin tidak aspiratif dengan kemauan rakyat, yang timbul partisipasi semu, yang muncul barisan sakit hati, yang subur mental hipokrit, jiwa munafik, bermain minyak di atas air, menggunting dalam lipatan, manis kalau berhadapan, balik belakang lain bicara, sopannya, gaya belangkon, depan rata, belakang ngepelit. Dan bagi pertumbuhan suatu bangsa, sikap mental seperti ini bahaya. Oke. Sekarang makmum wajib ikut imam kalau imam benar sholatnya, itu pasti. Partisipasi kita sebagai rakyat itu pasti. Kapan? Kalau imam benar. Imam takbir kita takbir, imam ruku kita ruku, imam i'tidal kita i'tidal, imam sujud kita sujud. Partisipasi aktif. Kapan? Kalau imam aspiratif. Tetapi masyarakat Islam kan tidak buta. Sosial kontrol tetap jalan. Karena itu di sop yang terdepan harus diisi orang-orang yang sedikit alim. Kalau imam batal dia bisa ganti, kalau imam keliru dia bisa menegur. Ini wakil-wakil makmum ini. Wakil-wakil rakyat, DPR, MPR. Mau yang ngomong. Kenapa? Makmum yang jauh di belakang nggak lihat imam, akan lihat sop yang di depan. Mestinya ruku, imam sujud. Keliru imam ini. Tegur. Negurnya ada mekanisme, ada aturan main. Subhanallah. Kan begitu. Kalau makmumnya perempuan, imamnya laki, negurnya pakai tepukan tangan. Kenapa? Suara perempuan dalam sholat aurat. Lagian secara psikologis imam keliru. Yang negur perempuan pakai suara. Subhanallah. Suaranya merdu. Imam masih muda, makin kacau. Ada aturan main, ditegur, subhanallah. Imam cepat-cepat sadar, keliru saya ini. Belum waktunya sujud, mestinya ruku. Bangun, ruku. Ini kemarin makmum jadi emosi, imam ditegur nggak berasa salah. Akhirnya keluar jalur, terbentuk DPR jalanan. Karena proses mekanisme tersumbat, imam lupa daratan. Udah salah, masih berasa benar aja. Makmum udah berkali-kali, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kagak dengar juga, jengkel makmum. Ditarik leher imam. Mundur, salah, turun. Mestinya kan nggak terjadi
terjadi keributan kalau masing-masing kita berpegang kepada mekanisme. Oh ya keliru, perbaiki. Jangan lalu ngotot. Ada mekanisme. Social control tetap jalan. Dan sepanjang jalan rule by the law, nggak perlu ada anarkis. Sekarang imam buang angin misalnya. Apa makmum lalu berkata, demi kesetiaan saya kepada imam, imam buang angin, saya lebih keras lagi. Bukan itu kesetiaan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampai situ imam buang angin, minggir, lengser ke prabon. Yang di belakang maju ke depan. Suksesi berlangsung. Gak usah bikin sholat baru, teruskan. Sebab apa? Sebab kalau bikin sholat baru lagi, iya kalau selamat. Kalau nanti imam buang angin lagi, bikin lagi sholat. Buang angin lagi, bikin lagi. Kapan selesainya? Yang terpenting imam ngerti, buang angin, minggir. Jangan sampai merusak tatanan sholat. Udah buang angin, manteng aja kayak orang. Kayak orang gak punya salah. Dikasih tahu makmum, Pak Imam tadi buang angin ya, dikit. Apa kalau sedikit lalu nggak rusak sholat? Alangkah nikmatnya mekanisme kehidupan sosial yang ditata lewat tuntunan kehidupan sholat berjamaah. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dalam kesulitan bukan tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Di bawah lapis bumi masih ada bumi lagi. Di atas langit masih ada langit lagi. Kita pikir kita susah. Di bawah kita masih banyak yang lebih susah lagi. Dalam kesulitan kita masih bisa berbuat untuk yang lain. Kata Nabi, yang bisa bersedekah dengan harta, sedekahlah dengan hartanya. Yang punya ilmu, sedekahlah dengan konsep dan pemikirannya. Yang punya tenaga, bersedekahlah dengan tenaganya. Yang bisa doa, berdoalah dengan, sedekahlah dengan doanya. Bahkan minimal paling tidak senyum saja. Ini zaman sekarang kan ketawa mahal. Akibat tekanan hidup, harga-harga naik, lapangan kerja sulit, orang pada manyun aja. Ketawa kan mahal sekarang ini. Senyummu kepada temanmu saja itu sudah sedekah. Itu sudah sedekah. Nama juga ada teman sakit di rumah sakit. Kita datang nengokin, nggak bawa apa-apa kok. Tidak duit, wala makanan, wala obat-obatan. Tapi datangnya kita dengan senyum dan doa saja, itu sudah sangat berarti buat dia. Kenapa? Lain orang kalau lagi dapat kesulitan. Peka, sensitif, dan sedikit ditolong orang, bukan main berartinya buat dia. Kita memang sulit. Tetapi bukan berarti kita tidak bisa berbuat untuk yang lain. Apalagi kesulitan bukan untuk ditakuti, tapi untuk diatasi. Walaupun dalam kesulitan kadang-kadang masih banyak saja orang yang memang sering nakut-nakuti. Kita udah takut, ditakut-takutin, lah mungkin pirat jadinya. Ini yang kadang-kadang sulit situasi seperti ini. Jadi sikap kedua menghadapi bencana, menghadapi musibah, tetaplah rapatkan barisan, jaga saf. Biarlah kita tertimpa musibah ekonomi, tetapi jangan retak kesatuan dan persatuan kita sebagai bangsa yang sekali lagi saya katakan, ini ditegakkan di atas untayan air mata, cucuran keringat, genangan darah, dan pengorbanan nyawa orang-orang tua kita. Jangan biarkan republik ini terkeping-keping setelah musibah ekonomi dilengkapi juga dengan musibah tentang berenangnya semangat kebersamaan kita sebagai bangsa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu sikap yang ketiga dalam menghadapi musibah, bencana dan kesulitan ini, mari kita memperkuat sandaran vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pelarian atau sikap menyerah karena kita tidak berdaya menghadapi kenyataan, lalu kita melarikan diri kepada Tuhan. Bukan itu, bukan. Ada kesulitan atau tidak, kita memang harus punya sandaran vertikal kepada Allah. Mengimbangi. Ya, politisi menata politik, ekonomi memperbaiki ekonomi, praktisi bicara soal hukum. Kita rakyat jelata ini
Mari munajat. Secara kausal, secara rasio, marilah kita bekerja sebagaimana harusnya. Gunakan tenaga yang paling profesional, pakai teknologi yang paling canggih, gunakan manajemen yang paling mutakhir. Tapi di belakang itu semua, mari perkuat sandaran vertikal kita kepada Allah. Kita bukan bangsa yang pemalas, yang setelah sholat lalu menggulung berpangku tangan, menghitung bintang di langit sambil menunggu keajaiban. Tapi kita juga bukan umat dan bangsa yang sombong, yang setelah berusaha lalu tidak memerlukan Tuhan. Inilah makna ajaran Quran. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau salat sudah selesai kamu kerjakan, sing-singkan lengan bajumu, bertebaranlah di permukaan bumi, cari karunia Tuhan. Jalan masih panjang. Hari esok kita harapkan lebih baik daripada hari sekarang ini. Sementara kita tetap harus tafaul, optimis menghadapi kesulitan besar sekarang ini. Dengan keimanan yang tangguh, dengan kebersamaan yang kokoh, dan dengan sandaran vertikal yang kuat kepada Allah, mari kita bahu-membahu mengatasi krisis ekonomi dan krisis politik di negara tercinta ini. Semoga Allah menolong kita bangsa Indonesia untuk segera keluar dari kesulitan besar yang kita hadapi sekarang ini, dan dikaruniakannya kita pemimpin-pemimpin yang takut kepada Allah dan sayang kepada kita semua. Insya Allah hari esok akan lebih baik daripada hari sekarang ini. Terima kasih saudara, jumpa lagi di lain kesempatan insya Allah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.